Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Arif Ponto telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan proyeksi strografis dalam video ini. Di sini kita akan menjelaskan proyeksi strografis. Sebelumnya kita memperkenalkan diri. Nama saya Dani Rizky Pratama dengan NIM 0725 1015. Nama saya Aurel Fidelon dengan NIM 07251011. Nama saya Kenza Kondakian Nasri dengan NIM 07251035 sebagai ketua kelompok. Nama saya Davaria Putra Pratama dengan NIM 07251085. Nama saya Abdul Waris Syekh dengan NIM 07251049. Di sini kita akan menjelaskan materi yang akan dibahas, yaitu pengertian proyeksi strografis, cara kerja proyeksi strografis, karakteristik proyeksi strografis, contoh latihan penggambaran proyeksi strografis, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian proyeksi strografis. Apa itu proyeksi strografis? Proyeksi strografis adalah suatu gambaran dua dimensi atau proyek yang diambil dari permukaan sebuah bola sebagai tempat orientasi, geometri, bidang, dan garis. Proyeksi strografis ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah berkaitan dengan geometri, diantaranya dapat berupa besaran arah dan sudut dalam analisa geometri, struktur geologi, karena proyeksi ini dapat menggambarkan geometri kedudukan atau orientasi bidang dan garis dalam bidang proyeksi yang digunakan. Proyeksi strografis merupakan proyeksi yang didasarkan pada suatu perpotongan bidang atau garis dengan suatu bidang proyeksi yang berupa bidang horizontal melalui sebuah bola. Bidang ini akan berbentuk lingkaran, disebut lingkaran primitif. Silakan. Next. Oke. Yang kedua itu cara kerja proyeksi stereografis. Pada proyeksi stereografis, bekerja dengan sebuah bola dan sebuah bidang datar yang menyentuh bagian bawah bola atau kutub selatan. Ada satu titik di bagian atas bola atau kutub utara yang kita sebut sebagai pusat proyeksi. Untuk memproyeksikan setiap titik lain di permukaan bola ke bidang datar, kita tarik garis lurus dari pusat proyeksi melalui titik tersebut hingga menyentuh bidang datar. Titik tempat garis ini menyentuh bidang datar adalah hasil proyeksi dari titik di permukaan bola. Dan pada proyeksi stereografis ini, awalnya itu dari proyeksi sferis. Hasilnya itu digabung menjadi ke dalam bidang, dicontohkan pada bidang sebuah garis. Misalnya ada sebuah bola yang misalnya kita ambil garis X aksen ini, kita tarik ke kutub utara. Dia akan menjadi X, dan ketika menuju kutub utara, dia tuh melewati titik tengah yang disebut dengan P. Kemudian titik P ini akan diproyeksikan ke bidang stereonet. Dan bidang stereonet ini akan membentuk garis dari P ke bidang stereonet sehingga membentuk satu titik, yaitu disebut dengan P aksen. Itu saja. Lanjut. Selanjutnya, karakteristik proyeksi stereografis. Yang pertama bersifat konformal, artinya mempertahankan sudut asli antara garis dan bidang sehingga sangat berguna dalam analisis sudut pada geometri struktur geologi. Yang kedua, tidak isometrik, yaitu tidak mempertahankan jarak atau bidang garis sehingga jarak dan luas bisa berubah pada proyeksi. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan gambaran dua dimensi dari orientasi tiga dimensi bidang dan garis yang memudahkan analisis struktur geologi seperti arah, lipatan
kelipatan, kemiringan, dan jenis sesar. Oke, Nah, di lanjut. sini ada contoh latihan penggambaran proyeksi stereografis. Yang pertama tuh, di sini yang saya masukkan adalah penggambaran bidang strek dan dip dengan stereonet. Tujuannya adalah kita dapat memahami representasi bidang pada stereonet. Ini berikut ada data-data latihannya, yaitu bidang A, strike 0,45 derajat, dip 30 derajat, terus ada hasilnya di sini. Next. Nah, di sini ada langkah-langkahnya yang harus kita lakukan dalam penggambaran proyeksi stereografis. Misalnya siapkan stereonet dan overlay. Terus di bidang A, caranya langkah pertama adalah putar overlay hingga strike 45 derajat, sejajar utara sampai selatan. Dari lingkaran ekuator atau pinggiran, ukur 30 derajat dip ke arah SE. Tandai titik dip, lalu gambar grid circle bidang. Yang di bidang B, putar overlay hingga strike 120 derajat sejajar utara sampai selatan. Dari pinggiran, ukur 45 derajat dip ke SW. Tandai titik, kemudian gambar grid circle. Di bidang C, putar overlay hingga strike 270 derajat sejajar utara selatan. Ukur 70 derajat dip ke utara, lalu tandai titik dip, lalu tarik grid circle. Next. Baik, sudah sampailah kita ke penghujung acara, yaitu kesimpulan. Jadi dari hasil yang kami diskusikan ini, kami dapat menyimpulkan bahwasanya proyeksi stereografis adalah metode yang memproyeksikan permukaan bola ke bidang datar. Fungsinya itu sendiri adalah untuk mempresentasikan dan menganalisis data pada orientasi 3 dimensi ke bentuk 2 dimensi. Kemudian stereografis ini juga memiliki ciri, yaitu ada dua. Yang pertama bersifat konformal dan tidak isometrik. Selain itu juga memberikan kita pemahaman fundamental terhadap rumpun ilmu itu sendiri, dan juga bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya ilmu ini di lapangan atau di kemudian hari nantinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila topik kita ya. Apabila itu Assalamualaikum. saya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.